Baik, eh, saya Badrul Mustafa, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat dan juga menjadi mitra dari BPBD Sumatera Barat. Saya secara pribadi maupun mengatasnamakan Forum PRB tentu saja menyambut gembira apa yang dilakukan kampus ini dengan melakukan simulasi menghadapi bencana gempa, dan kalau di sini tentu bencana yang paling utama adalah gempa dan juga kebakaran. Insya Allah tempat ini jauh dari diperkirakan dicapai oleh tsunami. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena Sumatera Barat adalah daerah yang termasuk paling banyak hazard atau jenis bencananya, mulai dari gempa, tsunami, likuifaksi, longsor, banjir, dan lain-lain. Ya, sehingga Sumatera Barat kadang-kadang dijuluki sebagai daerah etalase bencana. Ada juga yang memberikan julukan Sumatera Barat sebagai supermarket bencana. Dan itu walaupun tidak mengenakan, tetapi itu suatu kenyataan. Ya, ada belasan, lebih dari 14 jenis hazard yang ada di Sumatera Barat. Dan khusus untuk Kota Padang, bencana potensi bencana yang terbesar itu adalah gempa yang bersumber dari subduksi lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia, dan ada Megatrust Mentawai yang memiliki dua segmen, yaitu segmen Siberut dan segmen Sipurapagai. Dan yang paling dikhawatirkan itu adalah segmen Siberut yang periode ulang 200-an tahun sekali itu belum keluar. Masih ada 2/3 lagi setidak-tidaknya energi yang belum keluar, dan kalau itu keluar sekaligus bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8,5, dan gempa di atas 8 itu adalah gempa raksasa. Ya, nah kalau itu terjadi maka dampaknya itu tentu sangat besar, termasuk daerah ini, termasuk kampus ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan hari ini yaitu simulasi, itu sangat penting, ya, sehingga mudah-mudahan dengan simulasi ini dan tentunya didahului dengan pembekalan yang diberikan kepada setiap warga kampus ini, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu sangat bermanfaat, ya. Artinya ketika bencana yang tidak kita harapkan itu terjadi, tapi itu terjadi, insya Allah dengan bekal itu kerugian, terutama kerugian jiwa, bisa ditekan. Dan ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Jepang, bahwa 34, sekian persen atau hampir 35% orang yang selamat itu berasal dari kemampuan diri. Nah, kemampuan diri yang didapatkan dari pembekalan yang diberikan di sekolah atau di berbagai acara, kemudian ditambah dengan simulasi. Nah, mudah-mudahan simulasi ini bisa dilakukan secara rutin, setidak-tidaknya 2 kali setahun seperti yang dilakukan di Jepang. Ya, walaupun mungkin terutama anak-anak, ya, TK, SD mungkin dia kurang serius, ya, karena dia baru pertama kali. Tapi tidak masalah. Ketika kalau bencana itu betul-betul terjadi, orang yang tadinya tidak serius, tapi karena dia mengikuti, dia ada manfaatnya juga, ya kan. Nah, tapi tentu saja nanti kali yang kedua, karena ini akan dilakukan mudah-mudahan setidak-tidaknya sekali setahun. Kalau dia SD, ya setidak-tidaknya 6 kali dia mendapatkan, ya, latihan. Nah, walaupun awalnya terkesan kurang serius, tapi yakinlah bahwa itu akan besar manfaatnya kalau bencana yang tidak diharapkan terjadi itu terjadi, ya. Nah, jadi saya sebagai pribadi dan mewakili Forum PRB mengucapkan selamat kepada Yayasan Askia yang menghadirkan acara ini untuk seluruh warganya, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, ya. Nah, mudah-mudahan latihan-latihan ini terus dievaluasi, ya, sehingga menjadi lebih bagus. Misalnya titik kumpulnya dan bagaimana reaksi, ya, atau respons yang diberikan oleh warga kampus, ya, ketika gempa terjadi. Gempa lemah, ya, gempa sedang dan gempa kuat itu berbeda
respons yang harus dilakukan atau diberikan oleh setiap individu yang ada di sini. Kemudian juga ketika individu itu berada di lantai 1, 2, 3, atau 4, itu juga berbeda responsnya. Nah, ini yang harus kita berikan terus-menerus ya, baik pembekalan di kelas maupun latihan di lapangan, simulasi seperti yang dilakukan pada hari ini. Sekali lagi, selamat, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Bahrian selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Yayasan Askia Sumatera Barat. Alhamdulillah, kegiatan simulasi bencana kita yang secara terpadu, terstruktur, melibatkan seluruh unsur dari TK sampai dengan perguruan tinggi sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, ini walaupun baru pertama, dan insya Allah ini akan tetap kita lanjutkan baik secara per sekolah atau unit satuan pendidikan yang ada di Askia maupun secara terpadu yang melibatkan menggabungkan seluruh unsur yang ada di Yayasan Askia Sumatera Barat. Kita targetkan minimal 1 kali 1 tahun itu harus ada mitigasi simulasi bencana ini, baik di tingkat unit maupun di tingkat yayasan. Dan kita berharap dengan adanya mitigasi atau simulasi ini, semua kita paham akan protap, tugas, dan apa-apa yang kita lakukan jikalau terjadi gempa yang sebenarnya. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.